maka mungkin dalam angan-anganmu isinya cuma pertanyaan, bisa ndak ya aku haji besok? Saya tidak tahu apa yang muncul di kepala teman-teman kalau kita ngomong tentang haji. Banyak yang mungkin merasa bahwa haji itu ibadah yang elit karena bayarnya mahal. Karena dalam bayanganmu kamu besok agak susah jadi orang kaya, maka mungkin dalam angan-anganmu isinya cuma pertanyaan, bisa ndak ya aku haji besok? Jadi haji jadinya kayak barang langka, entah terjangkau entah ndak besok dalam hidupmu. Tapi haji adalah salah satu rukun Islam. Setiap muslim harus berniat haji. Urusan tidak mampu itu di luar kuasamu. Kamu tidak harus ikut mikir, tapi pokoknya harus berniat haji. Tidak usah mikir besok kamu kaya apa enggak. Tidak usah mikir apakah bisa saya haji. Atau kan banyak orang cerita-cerita, ada ulama mau naik haji nggak jadi karena tetangganya miskin, terus hartanya dikasihkan ke tetangganya yang miskin, dia tidak jadi naik haji misalnya. Ya itu di antara cerita yang beredar, tapi yang jelas haji itu wajib, salah satu rukun Islam. Banyak orang sinis pada para haji, apalagi yang bolak-balik haji. Kamu nganggapnya bolak-balik haji itu ndak afdol, haji itu cukup sekali, hartanya yang lain dipakailah buat infak sedekah untuk umat Islam yang lain. Setahu saya orang-orang yang bolak-balik haji itu juga kaya raya, dan pasti mereka sudah infak, sudah sedekah. Nah, sisanya juga dipakai haji lagi oleh mereka, karena mereka memang sudah kaya. Yang susah itu yang tadi sinis, yang tadi nyinyir, sedekah juga ndak, naik haji juga ndak. Isone cuma ngeritik. Oke. Karena hari-hari ini kacamata kita kan kacamata burem, sukanya suudzon sama orang lain. Makanya ndaklah. Kalau memang Allah mengizinkan, sangat mungkin kita bisa bolak-balik naik haji. Apa susahnya sih bagi Allah? Meskipun ndak haji besar, mungkin cuma umroh. Sopo ngerti tiba-tiba kamu nemu kopernya konglomerat, terus kamu kembaliin, terus kamu dihajiin misalnya. Lebih sopo yang ngerti wong. Narasi hidup itu kan bukan kita yang nyetir, tapi Allah. Yang jelas kita wajib berniat haji, karena itu salah satu rukun Islam. Ada lagi yang sinis. Saya banyak sering baca orang sinis dengan gelar haji. Haji masa ditulis, bikin riak aja. Kalau haji ditulis, ditulis juga syahadat, sholat, zakat, puasa. Kan ada yang bilang begitu. Ya logikanya sih masuk akal. Tapi seandainya ada yang mau, ya nggak cuma H, mungkin ditulis SS, P, Z misalnya, sholat, syahadat, puasa, zakat, haji. Ya. Kalau mau ya ditulis saja. Wong itu konvensi sosial loh, termasuk haji. Nah, enaknya gimana? Ditulis apa ndak ditulis? Enaknya ndak usah dibahas. Iya, baik yang bahas apakah haji itu harus ditinggalkan saja, atau yang bahas harusnya haji itu ndak harus ditulis gelarnya, itu sama-sama bahas gelar. Sama-sama bahas sesuatu yang dianggap tidak penting. Haji kan ndak penting toh ditulis. Karena tidak penting, tidak usah dibahas. Kalau ada orang ribut tentang gelar haji, berarti dia juga masih nganggep gelar itu penting. Tidak usah dibahas. Ada sufi yang bilang begini,
Kalau ada orang ibadah dan secara sengaja pengen riak, itu sebenarnya bukan riak, tapi musyrik. Tapi kalau ada orang ibadah kemudian mati-matian disembunyikan biar orang tidak tahu, itulah riak. Susah ya mencernanya. Kalau ada orang sengaja pamer, sengaja memamerkan ibadahnya, berarti dia beribadah tidak untuk Allah. Dan orang yang beribadah tidak untuk Allah itu musyrik. Dan kalau ada orang kok mati-matian sembunyi biar nggak ketahuan orang, itu berarti dia masih sibuk dengan persepsi orang, dengan pandangan orang. Masih bukan Allah yang satu-satunya. Masih khawatir ketahuan. Itu kan berarti masih punya perhatian pada pandangannya orang. Dan itulah yang disebut riya. Itu katanya seorang sufi. Agak berat ya. Kamu bingung, kamu kan sering misalnya, wah ini ada teman kos ini maunya sholat tahajud nanti kalau ketahuan dia aku tahajud, nanti dianggap pamer, terus kamu sembunyi-sembunyi. Itulah riya, sembunyi-sembunyi itu. Kenapa? Kamu masih sibuk dengan pandangannya dia, masih sibuk dengan persepsinya dia. Kalau mau tahajud, tahajud aja. Apakah dia nganggap kamu pamer, nganggap kamu riya, nggak urusan, nggak usah dibahas. Nah, itu sikap mentalnya orang yang ibadah. Makanya hati-hati. Ya kayak gelar haji tadi, mereka yang sibuk juga mengkritik agar gelarnya nggak dipakai, itu juga sebenarnya sibuk dengan gelar. Makanya saya belajar begitu, nggak sibuk dengan gelar. Saya belajar apapun orang manggil saya biar aja lah. Ada yang manggil saya ustadz, ya wis lah. Padahal ustadz itu bukan bahasa Arab. Ustadz itu akar katanya bahasa Persia. Artinya memang guru. Cuma dalam sejarahnya akar katanya dari istad. Istad itu guru privat yang memprivat dari rumah ke rumah. Cuma ada cirinya. Biasanya orang yang privat dari rumah ke rumah itu harus dikebiri. Karena khawatir memangsa yang ada di rumah. Jadi ada narasi bahwa di antara cirinya ustadz atau istad versi bahasa Persia itu orangnya dikebiri dulu. Jadi kalau kamu manggil aku ustadz, jangan-jangan kamu punya ambisi begitu. Tapi ya nggak usah tak bahas, aku sudah bertekad nggak usah bahas gelar. Mbok kamu banyak juga yang manggil saya itu Pak Yai, ada yang manggil Mbah Yai, Mbah Yai. Sembuh lah, aku nggak usah tak bahas itu. Bisa terserah lah, yang bikin kamu seneng manggil aku apa boleh lah. Mau manggil Cak ya boleh, Cuk ya boleh. Iya, wong nama aja kok ya. Yang membahagiakanmu manggil aku apa lah. Nggak usah sibuk. Kalau aku bahas itu apalagi marah-marah. Saya kok dipanggil Kiai? Saya itu bukan apa-apa. Saya itu sama aja, itu namanya sibuk dengan gelar. Jadi satu-satunya jalan, nggak usah dibahas. Biar aja lah. Suka-sukamu lah, yang bikin kamu seneng apa. Wong itu cuma atribut. Kalau bahasa filsafatnya aksiden, bukan substansi. Meskipun kamu panggil ustadz, kamu panggil kiai, kalau kurang ajar ya substansinya kurang ajar.